Iya, iya, oke. Selamat, Ki. Nah, ini siapa namanya? Wahyuni, Sri Wahyuni. Kalau ini Bu Santi, ada berapa murid sekarang? Sejauh ini Pak, sisa 17 orang. Kenapa sisa? Sisa 17 orang. Berarti kalau sisa 17 orang pernah banyak. Pernah banyak. Nah, Madrasah Ibtidaiyah Asadiyah Desa Koreha. Oke kan itu? Baik, magal lu sih lagi di. Desa agak ke Basa Muli. Karena Basa Muli Desa Watu Mutaha, kampungnya Pak Desa Icang. Nah, itu Sopo. Kita ini berada di lereng Gunung Koreha, Desa Koreha. Kalau ini Desa Watu Mutaha, kita bisa zoom Sapo. Kita bisa lihat salah satu rumah yang di sana itu, di gunung di Watu Mutaha. Dari pegunungan Desa Watu Mutaha di sana, kita ngambil gambar dari pegunungan Desa Koreha. Ya, kotor sini boji ya agak sabar nama dek tahu. Udah harus salah pendapat apa yang masih buat aja. Kamera kena begini penghasilannya nak balik ano. Sama aja sama. Sapo, kita beli bensin dulu, kasih penuh di tempat pom bensinnya Pak Tahir ini. Wah, itu anggota boleh. Itu Kareba. Kareba mau dikirmo. Alhamdulillah, pejuangnya mana dia oleh Sapo. Terus main ribu dulu Mai. Kita mau singgah dulu Sapo di Indomaret untuk membeli pembekalan, karena di atas sana sepertinya tidak ada warung. Ini Indomaretnya. Kita masuk belanja dulu. Kita mau belanja dulu. Nah, kita dulu. Ternyata di Lapa ini sudah ada Indomaret Sapo. Alhamdulillah, perkembangan di kampung ini lumayan ramai. Ngomong-ngomong, kita beli apa ini? Ini ada pop mie. Ini yang rasa apa ya? Yang standar sajalah, yang kaldu ayam. Tapi dia agak sembara bawang. Rasa ayam, ini rasa bakso. Jadi kita makan ini sekaligus makan bakso. Lanjut apa ya? Snack biar kita bisa makan snack-snacknya juga. Ini kita beli Malkis satu. Apa ya, ini aja. Oke. Kita beli air dulu Sapo. Nah, ini airnya. Kita mau beli kuah saja ya, sama mineral. Kita beli minuman juga. Kayak gini. Oke, sudah cukup. Yuk, kita berangkat. Sudah belanja Sapo. Kasih dek. Assalamualaikum Sapo. Kali ini saya akan membuat konten Bajabu, berburu kisah jejak anak Bugis, di mana saya akan mengunjungi salah satu daerah pegunungan yang ada di Kolaka Utara, yang dulunya orang kenal nama Sambalakmito di tahun 80-an. Mungkin yang menonton ini ada yang kenal nama Sambalakmito. Ikuti terus Sapo. Nah, saat ini saya di Kelurahan Lapai, akan berangkat ditemani oleh Basa Muli.
sebelum berangkat, pembekalan yang kita beli tadi, bakso muli lagi ini ikat biar aman Sapo. Nah, kita tadi belanja di Indomaret Lapai. Di samping Indomaret ada penjual apa ini? Ayam crispy. Iva. Nah, ini penjualnya Iva. Nah, ini nih Indomaret. Kita berangkat. Nah, mulai berangkat ini. Sekarang kita masuk di Dusun Padaelo. Mana Dusun Padaelo itu adalah kampung pertama yang kita lewati ketika kita akan menuju ke Sambalanito Sapo. Nah, ini nih akses pertama ketika kita akan menuju Sambalanito. Kita ketemu Bang Safarudin, anak Ogi Sapo yang ada kebunnya di Sambalanito. Jika mau naik ke atas, kita ketemu tadi di jalan. Ini pertigaan menuju ke sungai. Nah, kita sudah tiba di pertigaan jembatan. Nah, ini Bang Safarudin Sapo. Agak keren Pak, Deng. Tangan kiri, Deng. Ya, tapi loka regili palepaya. Ya. Balena peti. Oh, ya oke. Ini Desa Parudi. Agak buru-buru Sapo karena ada ini pesanan orang di gunung untuk dikasih naik cepatnya. Kalau tidak salah itu pembekalan untuk memasak, jadi harus cepat tiba. Iya, oke. Ibu biasa deh. Iya. Iya, oke. Selamat Ki. Nah, Desa Parudi itu sudah berangkat. Sekarang ini saya mau review sedikit. Tadi kita dari arah sana, kita berangkat dari Lapai itu jam 9 lewat 20 menit. Nah, sekarang sudah jam 9.26. Jadi kurang lebih 6 menit kita sampai di sini. Ini adalah pertigaan jembatan menuju ke salah satu desa juga, namanya Desa Watu Mutaha. Hei, si runtik pakai baju kuriolo sapu pendeka. Nah, ini petani bilang Sapo, saat ini saya sudah berada di jembatan pertigaan ke Desa Watu Mutaha. Kita akan menuju ke Desa Koreha. Nah, itu jalannya tadi lurus di sana itu. Nah, kalau Mutaha kita ke kanan melalui jembatan ini. Nah, Desa Koreha adalah nama desa resmi daripada Sambalanito yang akan kita kunjungi. Yuk kita jalan. Saya cocok kena bos. Oke, Mas Muli. Kira-kira saya japi, oke? 1 jam. Wah, kurang lebih 1 jam. Ayo, Plek. Cocok kena. Nah, kita sudah mau berangkat lagi. Sapo, ikuti terus petualang kami. Bajabu berburu kisah jejak anak Bugis di Sambalanito. Nah, berangkat lagi. Agak senang biasa kampung itu gini ya. Termasuk pada Ilomo, Sulembe. Oh, termasuk pada Ilomo Pak. Oh, Sulembe, dia kata Juna. Oh, iya nih Sulembe. Nah, Sapo, kita sudah berada di daerah Sulembe ini. Dulu namanya Sulembe, sekarang Dusun Padaelo. Jalanan di sini sudah lumayan dirabat beton, tapi sudah mulai ada hancur-hancur ini. Hati-hati. Aja bapak ada bakso muli kemagan di sekolah aku. Pandang saya gitu. Nah, di sepanjang jalan di sekitaran Sulembe ini masih kita bisa lihat sungai tadi itu. Nah, ini
sudah mulai masuk ke desa Korehanya. Ini ada tanjakannya, ini ekstrim sekali di Sapo. Wah, sampai gigi satu ini. Kayaknya gigi satu tidak sanggup juga ini. Kalau tidak sanggup gigi satu, Bos Sumuli, gigi dorong. Alhamdulillah lolos. Ini tanjakan ekstrim yang dulu banyak terjadi kecelakaan di sini Sapo. Dapat lagi rumah Sapo, rumah penduduk tahun harus tinggal. Saat ini kita singgah di salah satu pertigaan. Ini pertigaannya. Nah, lalangi lo tegero Bos Sumuli. Iya ya. Tambah meto. Oh, yenero riolo. Iya, yenero tambah meto nak kesana. Oh, Sapo, sekarang sebenarnya kita sudah tiba yang namanya Sambalameto. Nah, dulu tahun 80-an di daerah sinilah yang ramai orang-orang Bugis berkebun. Di sini Sambalameto namanya. Nah, ini ada lagi petani yang naik di motor. Dulu tahun 80-an ke sini kita hanya bisa jalan kaki, tidak seperti sekarang bisa naik kendaraan motor. Nah, sekarang kita mau lanjut ke daerah mana lagi namanya Bos Sumuli? Ke daerah Watu sampai ke Waru-Warue. Yuk ikuti terus Sapo. Kita lanjut. Dan tanjakannya juga ini masih ekstrim. Kali Sapo. Bisa dengar suara motor pada Riki. Ya, sama Bos Sumuli, andalannya Gunung Sapo. Baik, satu lagi Sumuli. Apa makan masih di sini? Lagi Sapo. Saat ini kita sudah berada namanya Kampung Sopeng. Nah, dulu di sini orang yang pertama kali tinggal di daerah sini adalah orang Bugis Sopeng Sapo. Makanya kampung ini dinamakan Kampung Sopeng. Jadi Bugis Sopeng, Togi Soper Riol Sapo ke Pamulangengka sehingga yayasan ini asana kampung ikwe Kampung Sopeng. Disinilah namanya Kampung Sopeng Sapo. Nah, itu dia Bos Sumuli di depan apa itu? Masjid. Ada masjid di sana itu. Ayo Bos Sumuli, kita lanjut perjalanan dari Kampung Sopeng menuju Kadirawatu. Rumah Kampung Sopeng. Nah, ini dia. Lumayan. Panik juga Sapo. Tidak lama dari Kampung Sopeng Sapo kita dapat pertigaan lagi. Nah, ini pertigaannya. Ini ke salah satu desa lagi aksesnya. Nama desanya Desa Parut Telang. Kalau dari sini ke Desa Parut Telang itu memakan waktu kurang lebih juga 1 jam. Jadi hampir sama ketika kita akan ke Waru-Warue dan Kadirawatu. Nah, kita lanjut Sapo. Parut Telang. Nah, di sana tadi itu pertigaannya Sapo. Kita lanjut. Lagi rumah penduduk Sapo. Nah, ini ada kebun ini. Program dana desa, Desa Korea, Kecamatan Ngapa. Ini pekerjaan pembuatan
Kerabat Beton, volume 500 meter, lokasi Dusun 3, anggaran 88, PBN 2019. Sapo, kita sudah berada di pertigaan Matrio Walie. Ini nih ke Matrio Walie. Kalau yang tadi terus itu mengarah ke tujuan kita Kaderawati sama Waru-Warue. Nah, ini pertigaan Matrio Walie, Sapo. Dan di sini kita bisa melihat kampung kita dari Lapai, dari desa Lapai atau kelurahan Lapai sana tuh. Mudah-mudahan zoomnya bagus ini. Kita coba zoom desa atau kelurahan Lapai, kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara. Nah, tadi kita dari sana, Sapo, itu menara Masjid Kentara kelihatan. Ikuti terus, Sapo, perjalanan kami menuju Sambalameto, Desa Koreha, di mana saat ini bernama kampungnya itu adalah Desa Koreha. Dari pertigaan Matrio Walie menuju Kaderawatu, kita lanjutkan perjalanan sekitar kurang lebih setengah jam lagi, Sapo. Yuk, jalan Baso Muli. Dapat lagi rumah, Sapo. Ini ada beberapa rumah di sini. Tapi di Sungaga sana gue. Wah, di gua. Lihat. Lama almarhum. Oh, gini. Ini yang mau kerok. Dapat jembatan rusak, Sapo. Nono gigi Mas Muli. Nah, ini kita dapat jembatan rusak, Sapo. Kita lewat bawah dulu ini. Nah, ini sementara diperbaiki. Dan cepat selesai. Dapat rumah dan rumahnya kosong juga. Nah, ini ada masjid apa namanya itu, Mas Muli? Oh, sudah kita berada di Kaderawati ini, Sapo. Kita sudah berada di pusat desa Koreha. Nah, ini ada salah satu spanduknya. Ini kayaknya program realisasi anggarannya apa di idenya. Saat ini kita sudah berada di kantor desa Koreha, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara. Nah, ini hari adalah hari apa ya? Hari Jumat. Nah, sepertinya sudah pulang ini aparatnya. Alhamdulillah, kita sudah bisa tiba di kantor desa Koreha ini. Dari kantor desa Koreha yang berada di Kaderawatu, kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Waru-Warue. Dari sini Waru-Warue memakan waktu kurang lebih setengah jam lagi, Sapo. Setengah jam terus. Siang banyak menit Baso Muli. Mungkin mater terus, Bos. Setengah jam. Setengah jam. Nah, mau aja sedih setengah jam tutu nih. Ada bisa ya koki bulu baca be. Mana mina sedih? Setengah jam. Tapi dia nih tan sedihnya. Tesaga nih. Asirani lewat 54 menit. Wah, mencari ini si jam makin mau setengah jam. Oke, kita lanjut terus. Diruntuh siki pada reza po arah de yolo laban.
Nah, waktunya tuh ini motornya maper ya. Kita lanjut menuju Waru-Waru. Di Sapo tadi ada salah satu petani yang kita lewati. Ada. Ini bola ke? Bola. Oh. Nah, sekarang kita sudah tiba di salah satu sekolah yang ada di Korea ini. Assalamualaikum. Agak senang ada sekolah ke? Madrasah Miss Asadia. Oh, salah satu cabang Asadia yang ada di desa Korea ini. Alhamdulillah. Nah, ini para orang tua yang lagi menunggu anaknya pulang sekolah. Kita masuk ke dalam dulu Sapo, melihat-lihat situasi dan kondisi sekolah yang ada di Korea ini. Nah, ada bangunannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nama madrasahnya adalah Madrasah Ibtidaya Asadia, Desa Koreha, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, Sapo pemirsa The Bugis Jack 19, kalau ada yang melihat atau menonton tayangan ini dan kebetulan adalah Anda alumni dari Asadia, ini adalah Asadia salah satu cabang yang ada di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Desa Koreha, di atas Gunung Sapo. Mantap. Sapo, alhamdulillah setelah dapat izin dari guru yang ada di sini, saya meliput ruangan kelas atau situasi kelas Madrasah Ibtidaya yang ada di Koreha ini. Assalamualaikum anak-anak. Nah, ini siapa namanya? Wahyuni, Sri Wahyuni. Kalau ini? Nah, kita kenalan. Siapa namanya? Muhammad Faisal. Nah, kalau ini? Muhammad Alif. Siapa namanya? Saputra. Saputra. Lima. Nah, Siti Fatimah. kalau ini? Niat. Nah, kalau yang ini? Suara Madani. Siapa tadi belum? Oh, yang di sana. Siapa namanya? Siapa namanya? Nah, ini siapa namanya? Ali. Ini yang satu siapa namanya? Siapa namanya? Isa. Isa. Nah, ini Sapo, alhamdulillah. Kelas berapa ini? Oh, gabung. Ini kelas 1 dan 2. Oh, jadi lihat situasi dan kondisi di Asadia di Koreha ini digabung Sapo. Ya, mungkin karena jumlah muridnya masih terbatas sehingga digabung. Mudah-mudahan ada salah satu pengurus Asadia Pusat bisa melihat kondisi cabang yang ada di sini. Alhamdulillah. Kebetulan YouTubernya juga adalah salah satu alumni Asadia Lapai. Alhamdulillah, Sapo. Kita tanya-tanya sama gurunya. Assalamualaikum, Bu. Salam. Namanya siapa, Bu? Susu Santi. Ibu Santi. Bu, sudah berapa lama Madrasah Ibtidayah di sini sudah berdiri? Kalau di sini Madrasah Ibtidayah Miss Asadia cabang Lapai kurang lebih 20 tahun lebih, tapi yang ketika saya sampai kalau saya mengabdi sini kurang lebih 17 tahun. 17 tahun. Masuk 18 tahun. Berarti termasuk pendahulu ya. Iya. Bu Santi, ada berapa murid sekarang? Sejauh ini Pak sisa 17 orang. Kenapa sisa? Sisa 17 orang. Berarti kalau sisa 17 orang Ya, pernah banyak. Pernah banyak. Berapa banyak dulu? Dulu itu sampai ratusan.
ratusan juga Pak, tapi karena kondisi keadaan desa ini sudah banyak yang pindah warganya, ada yang sudah angkat kaki dari sini tuh, jadi ada juga yang sudah pindah ke bawah Lapai, sehingga siswanya sisa 17 orang. Itu satu kelas atau berapa kelas itu? Dari 17 orang. 1 sampai kelas 6 itu Pak. Masya Allah. Jadi 1 sampai 6, 17 orang. Dibagi-bagi itu. Jadi sebenarnya ini ruangan Pak, itu 6 ruangan, 6 kelas. Tapi karena sudah banyak yang pindah siswa, ada juga yang berhenti sekolah karena kondisi, mungkin karena jauh juga toh. Iya. Akhirnya sisa segini. Iya. Terus begini Bu Santi. Bantuan pemerintah dalam hal ini, pemerintah desa dan masyarakat bagaimana? Kalau ya alhamdulillah ini salah satu bentuk perhatiannya Desa Koreha. Salah satu ini depan Pak ini lapangannya. Itu adalah bentuk bantuannya Desa Koreha. Oh ya. Tadi itu kan dari pemerintah. Kalau dari pengurus pusat sendiri Asadia Sengkang bagaimana? Kebetulan di sini kerjasama dengan Yayasan Pak Tom dari Lapai dengan pengurus Korea Desa Koreha, karena ada juga pengurusnya di sini di kelas jauh. Sejauh ini bantuannya seperti buku-buku disalurkan, kemudian saya juga dikasih tunjangan dari induk toh. Induk. Iya. Oh, induknya ceritanya Lapai ya? Iya, induknya Lapai. Jadi kami digaji pembina di sini dari induk. Gitu. Oh. Jadi ini masih cabang dari Lapai ya? Ya, cabang kelas jauh dari Lapai. Oh, kelas jarak jauh dari Lapai. Iya. Berarti belum langsung ke Sengkang ya? Ya, sudah dulunya itu Pak, kan kami berenang dari Sengkang, tapi karena sudah ada kebijakan dari Bruta, alhamdulillah Lapai salah satu induk di sini di Pulau Utara, Miss Lapai, makanya kelas jauhnya Misa Sada Lapai saat ini sudah 2 di sini, dan Desa Nimbuneha juga. Oh, di Desa Nimbuneha juga ada ya. Ibu Santi, terakhir apa harapannya Ibu terhadap pengembangan MIS yang ada di sini, baik ke pemerintah maupun ke pengurus pusat Sengkang? Harapannya adalah semoga sekolah kita ini semakin bisa berkembang dengan adanya perhatian orang tua, bisa menyekolahkan anaknya di sini, meskipun di gunung, tapi setidaknya sekolah kita bisa berkembang dengan adanya siswa. Masya Allah, mulia sekali Bu Santi harapannya. Terima kasih banyak Bu Santi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini semua murid-muridnya tadi itu, yang kelas 1 sampai kelas 6, 17 orang semua. Tadi sudah kenalan satu-satu. Alhamdulillah, Sapo sudah diskusi bersama Bu Santi, salah satu guru pengajar yang ada di MIS Koreha ini. Terima kasih banyak Bu Santi atas waktunya. Saya akan melanjutkan perjalanan menuju Waru-Waru Sapo. Dan anak-anak semua belajar, lihat ke sini ya. Nah, ini semoga jadi anak yang berguna bagi kedua orang tua dan berguna bagi daerah. Dadah. Assalamualaikum. Setelah tadi kita bincang-bincang sama guru yang ada di sini, kita akan melanjutkan perjalanan ke Waru-Waru. Tekan bahasa mulai. Wah. Oke, kita jalan. Yuk kasih bahasa mulai gerak deh. Lagi. Diruntuh siki si kampungnya sapu. Agi kan itu? Baik, magal si pelang ini. Mau terombos semuli? Wah, kenapa cemberut? Jaga boleh ya lo? Ayo kita jalan. Menurut joka-joka. Ada bahasa itu. Hah? Dapat lagi rumah sapu, rumah penduduk.
sudah lagi masuk mudik. Alhamdulillah di atas gunung di sini di Korea terdapat tower atau BTS, salah satu milik operator yang ada di Indonesia. Kalau tidak salah ini Telkomsel. Nah ini towernya Sapo berada di Korea. Di dekat tower ini terdapat rumah. Dulu ini rumah sahabat saya namanya Suka. Aku menontongi YouTube suka kini kondisinya bolamu Sapo. Lokal lepa menu lah. Ai dia ko gaga. Jadi terpaksa lanjut ke si Baba Somuli. Bro, waru-waru rata-rata rumahnya Sapo sudah digembok semua. Nah, ini kebun yang ada di sini umumnya sudah kabur. Kabur mana nih Sapo? Sudah ditumbuhi sama belukar. Jadi sudah tidak terawat lagi Sapo kebun-kebun yang ada di Korea ini. Nah ini rumah-rumah yang ada di Rawati. Coklat pada mati-mati nih Sapo makale mana nih. Ano obat muna mata itu nih. Cengkena cap pikir tuh. Ini karena dia jampang terantai ke Sapo. Nah, ini ada lagi rumah panggung yang besar. Ini boleh biasa besemuli. Anjay. Itu naruh revite. Taruh perkumana nih Sapo. Hei, kasih mantra semadar dari mana deh. Ada pertigaan tadi di sana. Pertigaan apa tadi namanya itu Mas boleh? Sari. Nah, itu tadi ke Gua Sari. Nah, depan sini ada lagi Tani yang lagi istirahat. Kita lanjut. Di depan sana Sapo ada tadi orang tua sudah jemput anaknya yang sekolah di madrasah budaya. Ini Sapo, semua belukar, banyak yang tumbuh di kebun-kebun yang ada di desa Korea ini Sapo. Ada banyak yang tidak terawat, ditinggalkan oleh para petani karena hasil kebunnya lagi tidak maksimal. Dapat lagi tanjakan. Tanjakan apa namanya Mas Muli? Betokoe. Tanjakan baru-baru nah. Tanjakan baru-baru. Kita mau dekat baru-baru ini tanjakannya. Kita bisa lihat gunung di sebelah sana, di seberang sana Sapo. Daerah ke sana ke Bos Muli? Daerah ke sana nak ke? Waitompo. Nah, di sini kita sudah berada di Waitompo. Nah, ini adalah dulu bangunan pustu yang sudah tidak terawat lagi. Nah, kasihan. Salah satu bangunan yang terbengkalai yang ada di desa ini. Dulu di sini adalah pustu. Puskesmas pembantu yang ada di desa Korea.
Nah ini, saya mau masuk ke dalam Sapo tapi seram-seram saya lihat. Melok ke tamu semuli. Masuk muli takut-takut tongi. Ay, ini di tama jaja petualang uka-uka. Saya japi masuk muli. Maka dia mau setengah jam. Coba bayangkan Sapo. Sekarang sudah jam berapa ini? Jam 10:24 ini. Nah, tanya masih ada 20 menit. Nah, tadi dia bilang masih sudah sisa setengah jam. Nah, yuk kita lanjut menuju ke Waru-Waru. Lanjut. Ini ajakannya syuting lagi Sapo. Kita dengar suaranya itu. Matahari itu. Ada lagi. Masyarakat. Bawah hasil ini. Banyaknya. Kan sana ya, Sobri. No, di tama di bro. Oh, sudah masuk Waru-Waru ini. Dan bisa lihat hasil cengkeh. Sana mau cerita kan. Ini bola. Sekarang ini kita melalui jalur sisa satu rabat beton ini, itu pun kecil, hanya mungkin 20 cm ini. Itu kalian khusus melewati jalur ini Sapo. Pertamanya ini sedih dah. Tahu nih bos. Sedih nih kak. Ai bahaya ini emang aku meti milot kilo ke meti dia kayak sedih nama pakai. Macule remi bawah. Ya iya. Aku bahaya di bosi agak ya kalau ada kada buat biasa. Biasa lo pendiri itu meti. Biasa motornya biasa. Itu dia foto mas serang. Ada bosi. Buat kok. Iya tahu. Den terlihat nyonyo bani. Iya pak kemarin nyonyo bani apa? Aku tuh si pakai gigi kan pakai. Apa semua? Jadi ada nama Cijiren tuh. Cijiren. Ada di mana pertanyaan. Oh itu dia biasa gitu bos ketemu tuh. Masaknya kampas si Cauman. Kalau dia malah. Iya. Saga kilo apa pakai? Iya bos. Kilo saga di Rabana. Kesini. Kesini na. Di dia nama tuku. Dulu iya ada na. Aku rumah kerja saat anak Sapo. Terus dari ini. Dulu miro mager kutu-kutu sih. Kayak swadaya yang sana ya. Oh. Reking. Karena desa apa? Oke, kita dapat rumah lagi Sapo. Ada di kampung. Mana nih? Oh. Terus biasa bos. Kalau mas 1.000, bisa kena kau pengamun ruang tiket. Ini boleh ya? Mulana dengan Jiteru. Gila lagi ke swadaya mana meni jadi? Swadaya mana meni ya? Aku renangi program besero rabai dua. Kamu mana nih Ji? Sama. Kan pakai dari kebu mana nih lon sitar sekolah si Badu. Mati Tony tar sekolah. Nanti sana kampung ini sih. Kamu mana yang karena badar nana nih kan mete.
Kaya nulai magalo wasile. Nah ini sapu ada lagi rumah besar. Tapi kalau saya lihat modelnya ditinggal juga penghuninya. Betul-betul ini kampung hampir pengamatan saya ya, hampir 70% ini. Tidak ada yang terisi rumah-rumah yang saya lewati tadi. Lihat di kejauhan sana sapu gunung-gunung yang indah. Nah, guys, sana selalu sana ke. Yang waru-waru Waru mo ye. Batang gurung-gurung. Nih coklatnya. Cerah na utang. Masyarakat mau pakai sapu sekolah mati-mati mana? Pertigaan kemana ini? Oh masih waru-waru sini. Nah kita singgah di sini sapu dulu di salah satu pertigaan di salah satu wilayah di Waru-Waru juga. Kita bisa melihat di jauh sana, di seberang sana juga terdapat gunung. Di sana gunungnya pegunungan desa yang lain. Desa agak Keroba Sumuli. Karena sebuah Sumuli desa Watu Mutaha. Kampungnya Pak Desa Icang. Nah itu sapu. Nah, kita ini berada di lereng gunung Koreha, Desa Koreha. Kalau ini Desa Watu Mutaha, kita bisa zoom sapu. Kita bisa lihat salah satu rumah yang di sana itu. Di gunung di Watu Mutaha. Nah, kita kembali tarik kameranya dari pegunungan Desa Watu Mutaha di sana. Kita ngambil gambar dari pegunungan Desa Koreha. Tidak lupa juga sapu mengambil gambar pemandangan pegunungan Desa Watu Mutaha di belakang saya itu. Saat ini saya berada di Desa Koreha. Kita melewati lagi salah satu perkebunan yang ekstrim. Ingat tuh suara orang betul boy. Si tidak. Betul sih darah nama ngaji kayak moro. Partil dia. Oh pernah lego jadi kiri. Nah ini kita dapat rumah lagi sapu. Dan sepertinya seperti biasa kosong. Tidak dihuni lagi. Bisa kita lihat juga ternyata ada juga petani masih setia dengan kebunnya. Apa ini kalau begini semua berbukar ini sudah rindu. Seperti kita melantar sapu. Alhamdulillah kita sudah tiba salah satu masjid di Desa Koreha di Waru-Waru ini. Dan ini memang kita berangkat pada hari Jumat. Kini biasa mah bani si Bang Bob. Alhamdulillah sudah tiba. Ini adalah salah satu rumah yang dulunya saya pernah bermalam di sini, sapu. Nih, bulan sih biasa di Pak Ima di. Ini boleh murah lagi. Iya. Om Bob masih ingat gak ini tempat Om Bob pernah kita ke sini? Alhamdulillah sapu saya sudah tiba di
Waru-Warue, Desa Koreha. Tepatnya di sekitaran Masjid Waru-Warue. Nah, ini masjidnya. Sapo, tepat pukul 10.41 saya tiba di Waru-Warue, Desa Koreha, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Nah, di belakang sana itu adalah salah satu rumah orang tua yang dituakan dulu di sini. Namun rumah ini sudah kosong. Dulu di sekitar tahun 2014 saya pernah menginap di rumah ini. Dan sekarang rumah ini kosong. Rumah ini adalah milik dari Imam Salifu. Di samping rumah Pak Imam itu ada masjid. Nah, ini masjidnya. Saya tiba di sini untuk meliput suasana kampung Desa Koreha atau Samblameto di tahun 80-an orang menyebutnya. Oh, Imam Waru-Waru. Iya betul. Agak kereba Pak Imam. Ya alhamdulillah sehat walafiat. Siapa namanya Pak Imam? Solihin. Pak Solihin. Putra Bone. Oh, to Bone gini. Itu Bone saya. Bone aga? Bone Bengo. Oh, bingung sapo. Pak Solihin ini Orang Bone ini. orang Bone yang imam di sini. Satu nih imam ke Pak Solihin. Ya lebih 3 tahun. Lebih 3 tahun ini. Iya betul. Sebelumnya kan di sini Imam Salifu toh. Iya betul. Saya ganti kan. Oh, sekarang? Meninggal saya ganti. Oh, taluto nih ya matena? Lebih kapan? Berarti pura tuh kosong Pak Imam. Iya Pak. Pernah kosong imam di sini toh? Sementara dulu amba upe. Hamba Upa. Iya. Ah, Amba upe setahun. nah, setelah itu Pak Solihin Saya nih. ini lanjutkan nih. Lanjutkan. Ini taluto nih mata tapi satu nih monrok ya. Saya datang sini 2003. 17 tahun lebih nih. 17 tahun. Iya 2003. Muhammad. Itu 2003. Magalomo biasa darah kayak di. Oh sukses Pak. 1 kali peti 1 ton. Saya akan liner. Kali 8.000. Berarti 24 juta. Iya. 8 juta. 8 juta. Iya. Tetapi kesaki mah petiro. Pornya per minggu. Makai ke? Ya sekarang ya 20 kilo ada. Tapi beras deh. Cengkit itu gantinya. Dah. Kita berbicara coklat dulu Iya, Pak Imam. coklat. Nah, coklat. Berarti 20 menit kilo guys. Biasa Per saya dihitung. tahun. 1 Saya agak persen nono nah. Nggak tahu misalnya bersih. Jadi perbandingan atau sih 35 harganya. Iya sekarang. 35. Oke, bandingan harga 35.000. Dulu 8.000. Nah dengan 8.000 berarti lipat 3-4 kali toh. Iya. Nah, tapi kau hasil dihitung 20 kilo saya agak lipat atau siro. Iya. Tapi ada digantinya Pak, ya ganti. Nah sekarang Pak Imam, Pak Solihin, dia nak sekolah agak boleh pakai kipak. Ya alhamdulillah ada jangka pendek, ada nila, ada lombok, ada pisang. Oh itu jangka pendek. Kalau jangka panjangnya seperti coklat penggantinya apa? Ya ada cengkeh, ada durian, ya alhamdulillah ada kelapa. Itu rumah aku di atas. Nah itu rumahnya beliau yang di atas. Itu rumah beliau, Istana Negara situ. Sana rumahnya sapo. Saya zoom. Rumahnya Pak Imam. Oh iya betul. Pak Imam Solihin. Dia sekali. Iya. Oh BPD dulu. BPD Bang. Nah itu sapo rumahnya Pak Imam. Pak Imam Solihin. Dulu baru-baru. Panji kamu follow itu sih ya. Alhamdulillah ada Ibu Haji. Dari mana Bu Haji? Boleh tega Ki? Sana. Oh turun sana Bu Haji. Agak acara. Delo kalau pudang ngajiku. Letu nih hendo motor na ke selatan. Oh lo ni matek kemalai. Iya, lo kapudang kalau honore kunci motor lagi regese. Oh iya. Nih Bu Haji mau ke rumahnya orang tuanya. Jauhnya itu sapo sampai turun pusat negasi. Panas sekali. Panas dan tupu-tupu. Pak Imam, sama Ibu Haji saya mau tanya, agak sabaran negasi namanya kadar kamu? Menurut pendapat saya karena semua orang turun di Lepai demi untuk sekolahkan anak-anaknya toh. Ya, selain itu apa karena memang coklat sudah tidak bagus lagi?
Bagus, tergantung perawatannya orang. Karena itu contoh nanti tawa 1 kali pati 2 pikulu karena perawatannya bagus. Iya. Koto sih di boji ya agak sabar nama dek tahu. Asli aku man penghasilannya Pak Madodon. Oh, madodo harus salah pendapatan apa masih ibu aja. Nah, karena tidak dirawat, bagaimana? Tidak dirawat, Mau tidak dimakan pupuk. Pak. Iya. Pergi cari cari Rezeki lain. rezeki yang lain. Betul. Oh, jadi mega nama dek gue boji. Lo tega tuh rata-rata medek. Ke Morowali, Selatan. Mereka nih di selatan juga terus apa dale kasih. Oh. Bangsane di keluarga tang kagak medek. Udah coba ya ganu po. Maksudnya ke desa peserta murita kue. Kamu muka ya Pak. Oh, kamu nama Itu di. masih betang. Oh, bertahan make di. Lo juga selatan, lo sih apa mula saya mah desto gagak karo. Jadi bertahan saja. Betang saya. Tapi kan tak muah selama jam dar. Iya karena tidak pernah selesai coklat mah gola tipa jadi. Ada Oh, golaga nero. udah beres. Gol celah anu di kanau. Dia kenal. Oh. Anu kaya tanah-tanah Lombok tas 10 kilo. Kan nange Pak Imam dari Bone Bengo. Iya betul. Kau ibu aja boleh tega ki. Dari Wajo Tegi mor ki wajo. Atapangi. Oh, tapang. Terus si kampungnya boleh sapo. Nah, itulah sapo. Pemirsa ada Bugis Jack 19, anak-anak Bugis, orang-orang Bugis yang ada di daerah Sambalami Turyolo, kampung iki, senana Korea. Korea. Jadi sekarang Korea namanya, tepatnya dusun Waru-Waru. Nah, ini anak-anak Bugis sapo yang ada di sini. Pokoknya anak Ugi perantau memang. Apalagi kalau ini keliling nih Joko Toka Kalimantan. Timur darahmu biasa ke? Remaja lo. Berat bila ada sapo. Oke, sapo. Jadi kita tunggu di sini sambil tunggu-tunggu salat Jumat bersama Pak Imam, Pak Solihin. Sapo ini salah satu pohon coklat yang sudah sepertinya mau mati ini. Ini sudah daun-daunnya berguguran, buahnya itu kehitam-hitaman. Nah, ini salah satu pohon coklat yang saya ambil video di belakang rumah Pak Salifu, Imam Salifu dulu. Nah, ini kondisinya. Bagaimana tidak bisa berbuah dengan bagus, perawatan sudah tidak ada. Ini sudah semak belukar di bawahnya sapo. Kita sementara menunggu salat Jumat di Masjid Waru-Warue Desa Koreha. Alhamdulillah ada ini jamaah pertama. Ya. Di masjid sambil nunggu salat Jumat. Niga seta? Muhammad Yunus. Muhammad Yunus. Madar anu ini? Ladang. Kako ladang. Oh kana. Iya gadi. Gado-gado. Boleh tiga tuh boleh kampo tak selatan. Sengkang. Wah, itu wajo si sapo ya. Tuh sengkang. Sengkang kota. Jalan aga? Lampu-lampu ini. Oh ya, ini tuh sengkang sapo ketemu di sini sambil menunggu salat Jumat. Calon kepala desa aku nanti ini sini. Oh, wah. Ini sudah beberapa jamaah datang untuk melaksanakan salat Jumat. Reski Muhammad Reski. Nih pengusaha lada sapo. Baik, mantap. Reski. Asal nama padale. Reski. Ini sapo semakin banyak jamaah yang hadir di Masjid Waru-Warue Desa Koreha. Sambil menunggu masuk salat Jumat, kita masih diskusi-diskusi di sini di dekat masjid di pelataran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisayyati bala jasa illa mislaha wa hum la yuslamun. Sadaqallahu alazim. Alhamdulillah syukurillah pada angkati puji-puji Allah Ta'ala dan nyasi mata syukuru kiri muka pada angkatan yang pakai nyama na indri apa tiruan ia engkai diala suruh mulai zaman-zaman inokan dan dia dilalana ya itu malabie kumpul minase mare palis kesobat ma itu dinala angkariola letu dia sini anu madecing yang kau madecing ni si patok lade riba pole nasaba mancadi modalat ka ini rupa tawe modalat talau si runtuk si bawa Allah Ta'ala nania modalat tanewa si raga-raga si bawa pada tarupa tau yakin pahana pandasani Allah Ta'ala pamalena nareko to pakol kau madecing kurba yang ha al-fahsya wal munkar wa yadukum la'allakum tadhakkarun waskurullah wa yazkurkum waskuru ala ni'ami yaskurkum was'alu min fadlikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi فقال الصلاة وقام بالصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah selesai sholat Jumat di Masjid Waru-Warwe. Nah, ini motor para jamaah ini sudah diparkir dan ini adalah para jamaah yang sudah keluar dari masjid dan akan pulang ke rumah masing-masing. Dan saat ini saya akan berdiskusi-diskusi sedikit lagi sebelum mengakhiri tayangan ini. Para jamaah di sini sebagian besar tidak langsung dulu pulang. Mereka ada yang diskusi-diskusi tentang persoalan-persoalan yang ada di desa maupun pekerjaan mereka di kebun. Hal ini dilakukan karena biasanya di hari Jumat ini adalah kesempatan mereka untuk bertemu, maka dimanfaatkanlah kesempatan ini untuk berdiskusi. Anu lo tentang ini penduduk kue angkani saga persen mede sekitar saga nih persen kata lupa persen mede kue bagi kue wah dia ini jadi maru apa ada biasa kita terlupa persen, weh harus sapo sekitar terlupa persen penduduknya medena ke, jadi magi deh tapak 7 medek itu balik, mau malah 2 rupa ini deh nade, sisa mega gak gana, sisa dengan orang kusoka, ini rutu deh nade, aku kamu dia orang kusoka gai, medek ini aku mega ada tuh sih kata, cetus sih medek. Ayero desi sega wadina joka ke sih ay tarmito mundur rasa. Memang Pak Imam? Karena menurut saya ya
Siri pujoke udah di Malaysia. Wah, mantap. Semua orang Bugis. Oke, Harus Sapo. berjuang dulu baru dapat bintang. Nah, ini nih Pak Imam mantap sekali. Tadi juga ceramahnya, ketubahnya. Betul. Nah, pemirsa ada Bugis Jack 19. Tadi menurut Bapak ini sekitar 30% sudah pulang atau penduduknya meninggalkan kampung ini. Kira-kira buang agak piwo di Magaloi tanah kue seleksi kola. Pala Ini cangkeh. na kopi. Ya, talun rupa. Talun rupa di. Durian yuk masuk. Apa aja duriannya? Iya. Oh, ya gede. Ya lah, Ladang. Kaku lada po jangka pendek mi. Iya. Ya masuk ya tanah-tanah jangka panjangnya. Ya pala di. Ada dengan kopi atau peleng juga masuk kemiri. Kemiri, peleng. Iya. Nah, itulah Sapo kita diskusi-diskusi orang-orang dulu kita di sini, pemuka-pemuka kampung. Nah, salah satu syarat untuk bisa bertahan diganti nih tanaman coklat seperti yang disebut tadi itu. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa diwujudkan tanaman baru. Alena kira lebih ni penghasilannya na pala Itu sama aja kembali kamu. Ini kan aset dadare ro na padiara magalo darat na. Ya, kasi mati itu. Haji Habar, Maton Arete. Haji Habar Arhami. Idi de terawai nasaba madodo ngargana. Dodo ini. Tapi seandainya na Fendre itu posabu. Oh iya, cocok. Apa aku itu coklat na ay perawatan na. Bagus ini coklat sini, bagus. Makasih sekolah itu bani. Istilahnya itu kayak nama kasih mata. Maga bikin hari ini. Bagus lagi. Jadi mudah-mudahan di Mendre Fengel Lina. Mudah-mudahan sadoaka yang 40-50 ke atas per kilo. 50 lah standar. Setelah diskusi-diskusi bersama masyarakat Bugis yang ada di Desa Koreha, Dusun Waru-Warue. Nah, beberapa hal yang saya dapat simpulkan. Yang pertama, daerah sini sudah banyak penduduknya meninggalkan kampung ini. Yang kedua, tanaman ataupun kebun yang ada di sini dulunya yang umum adalah coklat, sekarang banyak beralih ke cengkeh maupun pala ataupun kopi. Dan yang ketiga, harapannya pemerintah bahwa masyarakat di sini agar tetap diperhatikan kelangsungan petani yang ada di sini agar mereka tidak meninggalkan kampungnya. Oke, Sapo, demikian tayangan kami dari Koreha Waru-Warue. Salam Bajabu, berburu kisah jejak anak Bugis. Alhamdulillah saya ketemu anggota keluarga Sapo. Ini namanya Bang Suka. Beliau dulu ini jenderal lapangannya CTB. Kalau ke Korea ini insya Allah kalau ketemu Bang Suka itu sama saja sudah ketemu CTB. Alhamdulillah. Kareba Bang Suka. Udah cing mau bos. Ada coba di. Oke, kita mau makan siang di rumah Bang Suka ini. Oke. Nah, di rumah Bang Suka ini kita mau makan-makan dulu Sapo. Kalau Bang Suka ini selain timnya dulu CTB, pengonrana Towere, itu tadi Towere sana, itu ada tiangnya kelihatan itu. Terus saja biasa tebal sudah suke 2013 di. Pertama ya 2013. Oh iya. Pokoknya buktinya nih tim sukses andalan ini baju nih. Ini kalender nih mondre. Oke. Ini Sapo CTV. Wih.
caleg tanpa baliho. Itu itu. Dia pernah talo. Mantap. Nah, area aseng di Mandalan Sapo. Pokoknya kalau ini tidak ada yang tidak kenal Bang Suka di Korea. Nah ini kita sudah mau siram mie pop mie. Pokoknya anggota lama si Runtu, Masuk Muli sama Bang Suka. Ya itu ya nih ya, itu rasa nih. Ano ba? Telur. Telur. Bisa dulu sapo. Ya kok celana peti pas narating itu toh. Ya. Pas narating gue nah.